Halo guys, Torik Musyafa di sini di salah satu serial Music Talks. Oke, di serial Music Talks kali ini, gua bakal sharing sedikit tentang pengalaman gua untuk membuat sebuah lagu atau jingle. Nah, sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, itu kebetulan di kampus gua, kampus Universitas Indonesia di Fakultas Teknik, dan karena gua sebagai jurusan teknik komputer, mahasiswa teknik komputer, yaitu di Departemen Teknik Elektro, itu sedang diadakan semacam pemilu untuk para mahasiswa ini. Jadi pergantian-pergantian pengurus dan segala macamnya. Nah, kebetulan di tingkat departemen, gua tergabung dalam salah satu tim ses dari calon pemimpin yang akan terpilih nanti begitu. Calon pemimpin yang akan menjabat di tahun berikutnya. Dan kebetulan mepet-mepet atau deket-deket dengan hari-hari tenang, masa-masa tenang begitu ya. Tiba-tiba teman satu tim ses gue itu minta tolong. Rick, bisa nggak bantuin nih, berhubung online dan kondisinya kita nggak bisa kampanye dan segala macam, bikinin lagu buat calon kita gitu, supaya bisa bikin konten dan juga bikin rasa ketertarikan buat orang-orang, buat masa yang lainnya gitu kan. Oke, otomatis yang gue tanya pertama adalah skopnya dulu dong teman-teman. Pasti setiap pekerjaan yang kita dapat kita harus tahu skopnya dulu nih. Pertama gue tanya dulu, ini harus jadi dalam berapa hari? Oke, tantangan pertama mulai datang. Cuma dalam waktu 2-3 hari, karena bentar lagi masa tenangnya bakal mulai nih. Oke, ditambung dulu. Waktunya cuma 2-3 hari. Terus, suasananya harus seperti apa dan segala macamnya. Eh, Ternyata requestnya, oke, simple aja. Yang penting nilai-nilai yang dibawakan sama calon kita, itu tertulis dalam lagu yang lu bawain gitu. Oke, siap-siap. Dan kebetulan karena hawa-hawanya hawa mepet gitu ya, teman gue yang tadi yang minta tolong, dia nyaranin, oke, gimana nih kalau kita pakai lagu yang ada aja, terus kita edit-edit liriknya dan segala macamnya. Of course gue sebagai orang yang sensitif terhadap itu, mungkin dalam hal ini punya kemampuan untuk membuat lagu gitu ya, sedikit-dikit gitu lah ya. Eh, Merasa tertantang gitu. Oh, jangan, kita bikin aja yang original dari nol. Gak apa-apa, waktunya 3 hari. Oke, dan the set is on. Sebelum mulai untuk membuat lagunya dan segala macamnya, pastinya yang gue pertanyakan pertama adalah suasananya apa yang akan diberikan oleh lagu ini begitu. Dan berhubung tadi waktunya cuma 1, 2, 3 hari menuju masa tenang gitu kan, akhirnya gue langsung aja pilih ke suasana yang paling mudah untuk kita buat, joy atau um, senang, suasana senang begitu, yang hanya perlu chord-chord mayor biasa di tangga nada mayor biasa, dan nggak perlu automation atau nggak perlu mixing-mixing yang berlebihan gitu. Jadi cukup itu aja. Dan pastinya supaya interesting, gue buat lagu ini catchy dan juga mudah diingat gitu. Jadi ketika orang mendengarkan, pastinya um, mereka selalu teringat dan mereka selalu mudah untuk mengikuti begitu. Oke, kita lanjut aja ke workbench-nya kalau gitu ya. Kita udah sampai di workbench-nya, dan kalau diperhatiin, udah kelihatan ya, gua pakai FL Studio buat bikin lagu yang simple ini gitu. Dan kalau teman-teman perhatiin lagi, di sini sudah ada beberapa pattern dan beberapa layernya, ada vokal, kemudian vokal, volume, ada rhythm, bass, percussion, dan sebagainya. Dan ini merupakan produk yang sangat simple gitu. Nggak terlalu banyak layernya, nggak terlalu banyak automationnya, tapi dengan durasi 30 detik atau kurang lebih 23 detik ini gitu ya, eh, kita harus bisa membangun sebuah lagu yang tadi catchy, memorable, dan membawakan rasa senang gitu. Oke, dan inspirasi pertama yang datang ketika gue berusaha untuk membangun lagu yang seperti ini, gitu, dengan membawakan nilai-nilai yang ada, yang dibawakan oleh calon yang kita bawakan gitu. Uh, gue mulai dari progression menggunakan piano gitu. Kira-kira progression seperti apa nih yang bisa mendukung hal-hal tersebut? Dan gue menemukan formula 4 major, 4 major, 5th major, first major, dan diakhiri dengan 6 minor gitu. Dan tentunya kita nggak akan buat chord yang simple setiap satu bar masing-masing satu chord itu. Tidak, kita bakal berikan accent, kita bakal berikan uh, pola dan juga tempo-tempo tertentu supaya ini bisa lebih catchy. Dan
Disitulah inspirasi gue muncul dan hasilnya menjadi seperti ini. Langkah awal dari pembuatan lagu ini gitu. Oke, tadi ada chord fourth major, fifth major, first major, dan sixth minor, dan diulang lagi diakhiri dengan first major seperti biasa, seperti pada lagu-lagu joyful pada umumnya gitu. Dan berhubung gue juga sedang membuat lagu yang berkaitan dengan Departemen Teknik Elektro, mungkin baik kalau misalkan kita tambahkan aksen-aksen elektronik gitu, sesuai dengan kelistrikan kita gitu, sesuai dengan tema yang kita bawakan. Dan dari situ warna suara dari rhythm ini gue ubah menjadi synth. Dan gue menemukan suara synth seperti ini. Ya, itu scene yang gue temukan, dan secara tidak langsung dan juga secara bersamaan juga dengan gue menggunakan scene ini, gue membuat pola ritmenya yang tadinya piano terputus-putus menjadi tersambung sepanjang lagu gitu. Kalau teman-teman perhatikan lagi, nggak ada suara yang terputus gitu antara perpindahan chord dari setiap scene ini. Oke. Satu, ya, ada suara di awal, veng, 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 ya. Jadi lagunya akan terus-menerus berbunyi begitu. Oke, di situ ritme sudah terbangun. Gue membuat ritme ini, dan berikutnya adalah gue membuat melodi. Kira-kira melodi seperti apa yang bisa nyambung dengan chord progression seperti itu. Fourth, fifth, first, dan juga sixth gitu. Dan kebetulan sekali gue menemukan inspirasi untuk membuat melodi yang baik lagi, cukup simpel juga, dan suaranya seperti ini. Ya, sampai detik ini mungkin kalau teman-teman perhatiin, yang berusaha kita bangun di sini bukanlah first-nya, bukanlah bagian first-nya, tapi bagian dari build up dan juga menuju ke finalnya, final blow-nya seperti apa. Dan entah kenapa, ketika gue membangun lagu ini, ketika gue merancang lagu ini, hal pertama yang terpikirkan itu adalah bagian build up-nya. Nggak tahu kenapa, tapi just let it flow dan just let it be. Begitu yang gue dapatkan kolaborasi antara chord-nya, chord progression rhythm-nya, dan juga melodinya. Jika digabungkan akan seperti ini. Ya. Dan kebetulan sekali dengan formula melodi yang seperti ini, itu gue bisa mencocokkan dengan teks yang nanti bakal dibawakan, yang sesuai dengan nilai-nilai yang akan dibawakan oleh calon kita gitu, calon yang kita bawakan di kepengurusan selanjutnya. Ya, selanjutnya pastinya lagu gue nggak akan bisa bertahan kalau cuma kita mengandalkan bagian build up-nya atau final line-nya gitu, nggak bisa. Maka dari itu gue langsung beralih ke verse-nya. Kira-kira verse apa, progression apa yang bisa mendukung terbentuknya build up ini gitu. Kira-kira sebelum build up ini harus ada chord progression seperti apa. Dan lagi-lagi gue terinspirasi sebuah chord progression. Mungkin ini cukup umum. Chord progressionnya adalah first, kemudian fourth, kemudian sixth, dan fifth major. Dan ini kalau gue boleh terus terang, ini terinspirasi dari lagu Castle on the Hill-nya Ed Sheeran gitu. Langsung aja kita pakai warna synth-nya begitu. Dan cukup simple dan juga sangat-sangat mirip gitu ya dengan buatannya Ed Sheeran.
Kira-kira seperti itu. Sebelum sebelum build up tadi masuk, maka akan ada first dengan formula chord progression seperti ini dulu. Untuk membuat baseline-nya begitu, untuk membuat dasar dari lagu ini. Selanjutnya, seperti yang bagian build up tadi, gue langsung formulasikan kira-kira melodi seperti apa yang bisa bekerja dengan chord progression yang seperti ini begitu. Dan akhirnya gue pun terpikir suatu melodi berbunyi seperti ini. Jika langsung digabungkan ya. Ya, seperti itu. Dan mungkin terkesan nadanya sedikit datar gitu ya. Ya, karena ini kita berusaha membuat melodi di awal lagu yang nadanya cukup konstan dan juga cukup mudah diingat gitu, cukup catchy. Oke, sampai sini kita sudah punya dari first sampai juga final line-nya. Kalau misalkan kita gabungkan semua, mungkin kita coba dengarkan terlebih dahulu ya. Pastinya kalau kita perhatikan antara bagian first dan juga bagian build up ada jenjang perbedaan antara melodi melodi first dan juga melodi build up itu cukup jauh kan, frekuensinya gitu, tangga nadanya cukup jauh. Dan di sini gue sempat kepikiran sih ya, bahwa mungkin lagu ini cocoknya dibawain oleh banyak orang begitu. Ada yang back sound-nya di bagian awal, jadi pertamanya mereka nyanyi bareng-bareng, kemudian di build up ada satu orang yang paling paling dominan suaranya dan segala macamnya. Gue mungkin pada awalnya berpikir seperti itu gitu untuk mengisi aransemen lagu ini. Oke, kita sudah punya first sampai ke build up dari mulai melodi dan juga ritmenya di saat yang pertama gitu. Nah, pastinya kita butuh juga nada bawahnya atau yang mengcover di bagian bawahnya dari seluruh lagu ini. Dan disitulah datangnya bassline. Nah, eh, di sini bisa diperhatikan gue udah bikin cukup satu layer bassline aja gitu. Dan kalau diperhatikan dari piano roll-nya gitu ya, dari pergerakan nadanya, nggak ribet-ribet amat, tapi cukup lebih ke nadanya itu mengantarkan dari chord satu ke chord lainnya. Jadi antara transisi satu chord ke chord berikutnya, itu nggak kaget gitu. Dan ini mungkin langsung saja ya kita gabungkan antara rhythm dan juga um, bassline-nya gitu. Kalau kita dengar ini seperti apa. Coba kita atur dulu bassnya supaya lebih keras, supaya lebih terdengar gitu. Ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih ada yang kedengaran suara bassnya dan segala macamnya, uh, bisa ya recommended pakai earphone atau audio-audio device lainnya begitu. Ya, kita sudah punya melodi, sudah punya rhythm, dan juga sudah punya bassline dari first sampai ke um, build up-nya atau final line-nya gitu ya. Dan uh, tinggal satu aja nih kayaknya kurang. Cuman satu alat musik yang bisa bikin temponya bisa keep up terus. Dan disitulah datangnya percussion yang udah kita buat. Nah, di sini disclaimer, uh, percussion yang gue buat ini sudah sangat-sangat, mungkin sangat-sangat adaptable dengan tadi di awal ya, Castle on the Hill-nya Ed Sheeran begitu. Dan gue perhatikan kayaknya uh, pola pola drum, uh, drum kitnya, dep, 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 dep. Sheeran ini sangat-sangat match banget dengan formula chord yang sudah dibuat di sini begitu. Dan
Di sini juga gue pengen membuat istilahnya perkusi yang ada di sini itu ngebantu ngebantu suasana chordnya dan juga melodinya untuk keep up terus dari awal yang kalem-kalem aja menuju ke final itu makin asik, makin rame dan juga makin final gitu, makin punchline-nya makin kerasa gitu akhirnya. Dan gua membuat formula perkusi yang seperti ini diawali dengan kick drum dan nanti diakhiri kita langsung dengar aja kali ya. Ini kita putar dari awal, dimulai dari kick drumnya dulu, kemudian diikuti dengan rhythm dan semuanya akan mengikuti. Kita langsung putar semuanya. Ya, perkusi yang digunakan cukup simple, cuma kick drum, kemudian ada hi-hat, ada clap juga buat ngebantu ngeramein, dan ada hi-hatnya dibagi dua ya, ada close head dan juga open head buat klimaks di akhirnya. Nggak akan pakai cymbal biar nggak terlalu rame itu, nggak terlalu mengganggu telinga istilahnya. Nah, eh, pada saat mengerjakan ini, di tengah-tengah mengerjakan ini semua, tiba-tiba gue terinspirasi lagi, kira-kira ini first line yang terlalu apa istilahnya, terlalu monoton gitu ya, terlalu kalem kalau kita dengarkan, mungkin bisa diimprove lagi gitu. Terlalu banyak deng deng deng, terlalu banyak deng deng deng, terlalu banyak nada-nada yang konstan diulangi berkali-kali begitu. Dan di sini gue muncul variasi lainnya begitu yang kira-kira lebih cocok dengan chord progression ini. Kita langsung gabungin aja ya berarti. Ya. Jadi ketika nanti singernya mau mungkin improve sedikit suaranya, bikin lebih naik turun dan juga lebih bervariasi frekuensinya, mungkin variasi ini bisa dipakai. Gitu. Ya, mungkin sampai sini semuanya sudah set. Kita udah punya melodi, kita udah punya rhythm, bassline, dan juga percussion yang mengiringi keseluruhannya gitu ya. Tinggal satu hal lagi yaitu vokalnya, suara manusianya atau liriknya gitu. Dan di sini PR yang paling terbesarnya, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya dengan melodi yang sudah gue buat tadi, yang menyocok-nyocokkan progression dari ritmenya, kita bahasakan ke bahasa Indonesia gitu. Dan kita harus cocokkan dengan kata-kata yang bisa membawakan nilai yang dibawakan oleh calon usungan dari kita. Dan ya karena 1, 2, 3 hari lagi, baik lagi dengan scope tadi, yang cukup sebentar yang mungkin ya dihitungnya. Dan gue juga diminta untuk membuat liriknya sekaligus begitu. Dan akhirnya gue menemukan lirik sesimpel ini, teman-teman. Kebetulan judulnya Dinakara, hashtag Dinakara ini sesuai dengan hashtag yang dibawakan oleh calon pengusung kita gitu. Dan terbagi menjadi dua, sesuai dengan aransemen ini. Ada first dan juga ada build up. Firstnya cukup, ayo beranjak, tahun baru akan tiba, beri yang terbaik untuk ikatan mahasiswa elektro. Ini nggak puitis-puitis banget, cukup to the point. Intinya, ayo kita bangun bangun hal yang lebih baru nih, di tahun baru. Kebetulan di tahun baru akan ada kepengurusan yang baru nih. Kita kasih yang terbaik nih buat Departemen Teknik Elektro, buat ikatan mahasiswa elektro. Nah, di sini ada bagian build up. Gua benar-benar dedikasiin build up ini untuk um, bikin spotlight untuk nilai-nilai yang dibawakan oleh calon gue gitu. Yaitu ada dinamis, sinergis, unggul, dan juga bermanfaat. Dan di final line-nya ada ajakan paling to the point, yaitu ayo pilih Nakara, ayo pilih hashtag Nakara. Ya, mungkin lirik ini cukup simpel dan
bisa diaplikasikan ke aransemen yang udah gue buat ini gitu. Dan kebetulan di sini sudah ada layer words, di sini ada vokal, dan balik lagi karena tadi hitungan 1, 2, 3 hari, kita nggak sempat record macam-macam di studio dan segala macamnya, kita cuma record di HP dan hasilnya langsung gue input ke FL Studio ini gitu. Oke, langsung aja kita matikan semua ya. Jadi tadi ekspektasi yang pengen banyak orang yang nyanyi, kemudian ada backup soundnya dan segala macam, back sound dan segala macamnya itu nggak bisa terlaksana. Tapi ya sudahlah, ini karya yang dibikin dengan skop sedemikian rupa, skop 1, 2, 3 hari, dan juga uh, requestnya hanya seperti ini saja. Dan akhirnya terciptalah produk gitu. Oke, disclaimer sedikit mungkin, ini produk akhirnya, tapi bukan berarti ini final produk berdasarkan perspektif gua, tapi ini berdasarkan scope yang udah dibuat tadi, sudah ditentukan tadi. Ya, langsung saja kita dengarkan. Ayo beranjak, tahun baru akan tiba. Beri yang terbaik untuk ikatan mahasiswa elektro. Dinamis, sinergis, unggul dan juga bermanfaat. Ayo pilih Dinakara. Oke guys, itu tadi serial Music Talks kali ini, di mana gue sharing pengalaman tentang membuat jingle, membuat musik sederhana untuk kepentingan kampanye di pemilu Ikatan Mahasiswa Elektro begitu di Universitas Indonesia. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, and thank you. See you next time.